Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang baru, hidup yang baru yang masih Tuhan karuniakan bagi kita. Jika kita bisa memasuki hari ini semuanya karena anugerah Tuhan, karena kebaikan bagi Tuhan. Hari ini hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021. Untuk memasuki hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan kembali satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Di dalam bagian firman Tuhan ini berbicara tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Di mana ada orang Farisi dan ahli Taurat yang diutus dari Yerusalem untuk datang menemui Yesus. Dan mereka datang kepada Yesus dan mereka berkata kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangannya sebelum makan." Nah, yang dimaksud dengan adat istiadat nenek moyang kita, yang dimaksud oleh orang Farisi dan ahli Taurat di sini, ini adalah merupakan peraturan-peraturan tambahan yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat tentang hukum Taurat atau firman Tuhan. Mereka membuat peraturan-peraturan tambahan yang begitu banyak yang kemudian mereka ajarkan. Pada awalnya mereka ajarkan secara lisan dan kemudian mereka mencatat dan menulis ajaran-ajaran tambahan ini dan kemudian disebut sebagai Misna dan Talmud. Ya, jadi Misna dan Talmud ini adalah merupakan peraturan-peraturan tambahan yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat untuk dilaksanakan, yaitu peraturan-peraturan tambahan dari firman Tuhan, dari hukum Taurat yang ditulis dan dibukukan menjadi Misna dan Talmud. Nah, salah satu daripada peraturan-peraturan tambahan itu yaitu harus membasuh tangan sebelum makan. Dan mereka mendapati bahwa murid-murid Tuhan Yesus tidak membasuh tangannya sebelum makan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Tuhan Yesus tidak langsung menjawab, dan Tuhan Yesus menjawab dengan pertanyaan juga. Ya, Tuhan Yesus katakan, "Mengapa kamu juga melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Ya, karena Tuhan Yesus tahu bahwa mereka juga punya kelemahan. Mereka lebih mentaati adat istiadat nenek moyang mereka, aturan-aturan tambahan yang mereka buat sendiri daripada mentaati firman Tuhan. Ya, di dalam peraturan tambahan mereka di situ dikatakan bahwa kalau seseorang, ya, mereka telah mempersembahkan kepada Tuhan apa yang ada pada mereka yang sebenarnya dipergunakan untuk pemeliharaan orang tuanya, dan kemudian mereka persembahkan kepada Allah, maka orang itu tidak wajib lagi menghormati orang tuanya, tidak perlu lagi menghormati ayahnya dan ibunya. Padahal firman Tuhan atau hukum Taurat itu mengajarkan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah firman Tuhan, itu adalah perintah Tuhan, itu adalah hukum yang kelima daripada hukum Taurat. Tetapi oleh ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini, hukum yang kelima ini bisa dibatalkan dengan alasan karena uang yang mereka seharusnya pergunakan untuk memelihara orang tuanya telah mereka persembahkan kepada Tuhan. Nah, sehingga hukum Tuhan itu dibatalkan demi adat istiadat nenek moyang mereka. Tuhan Yesus mengatakan bahwa justru yang harus ditaati itu adalah hukum Tuhan, hukum Taurat, firman Tuhan, bukan peraturan-peraturan tambahan yang dibuat oleh manusia. Dikatakan bahwa ajaranmu itu adalah ajaran manusia. Engkau adalah orang-orang munafik yang memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi sebenarnya hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, ajaran mereka itu adalah ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan. Dan kemudian Tuhan Yesus mengajarkan suatu hal yang sangat penting. Tuhan Yesus katakan, yang menajiskan orang itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut. Karena apa yang
masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, dan dibuang di dalam jamban. Dan yang menajiskan orang itu adalah yang keluar dari mulut. Karena apa yang keluar dari mulut itu sebenarnya adalah keluar dari dalam hati. Ya, dari hati orang timbul pikiran jahat, timbul pikiran jahat, kemudian timbul pembunuhan, perzinahan, pencurian, percabulan, sumpah palsu, hujat. Itu yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh itu tidak menajiskan orang. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, apa yang menajiskan orang? Ya, bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi apa yang keluar. Ya, karena apa yang keluar daripada mulut kita ini adalah merupakan keluar dari dalam hati kita. Kalau hati kita bersih, maka yang keluar daripada mulut kita juga adalah bersih. Kalau hati kita kudus, maka yang keluar daripada mulut kita juga adalah kudus. Tapi kalau hati kita kotor, yang keluar daripada mulut kita juga kotor. Ya, kalau hati kita najis, maka yang keluar daripada ucapan-ucapan kita, perkataan-perkataan kita juga adalah perkataan-perkataan yang najis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, ini yang apa yang menajiskan orang dan yang tidak menajiskan orang. Mana yang harus kita taati? Perintah Allah atau aturan-aturan tambahan yang dibuat oleh manusia? Tuhan Yesus ingin supaya kita mentaati firman Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Mentaati firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan satu hal yang sangat penting bagi kita pada hari ini. Ya, tentang adat istiadat dan perintah Tuhan, tentang apa yang najis dan apa yang tidak najis. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Engkau jaga, lindungi kami. Engkau sertai dan berkati kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Jauhkan daripada segala kuasa kegelapan iblis setan yang mau mengganggu dan mencobai kami. Jauhkan daripada niat-niat orang yang hendak berbuat jahat. Jauhkan daripada segala sakit penyakit, khususnya daripada virus corona. Tuhan, tutup bungkus kami. Tuhan, jaga, lindungi. Serta berkati kehidupan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, usaha, pekerjaan, pelayanan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau terus bersandar, berharap kepada-Mu saja ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Juru Selamat kami. Pimpin hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Besok adalah hari ibadah kita. Biarlah dengan penuh kerinduan kita boleh datang menghampiri Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Dia. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.